Buat kamu yang lagi nyari ide usaha, langsung saja kita coba yuk jualan pastel. Insya Allah laris manis. Yang pertama kita siapkan wortel guys. Wortelnya kita potong ujung dan ujungnya, lalu kita serut bagian kulitnya menggunakan serutan ya. Bersihkan kulitnya sampai benar-benar bersih menggunakan serutan wortel. Pastikan kulit bagian luarnya terkupas secara merata ya, sampai benar-benar bersih. Setelah itu kita potong wortelnya menjadi 3 bagian. Lalu kita belah lagi menjadi 2 bagian. Dan setelah itu kita potong lagi menjadi beberapa bagian. Lalu setelah itu kita potong kecil-kecil. Lalu wortelnya kita potong secara kecil-kecil. Hati-hati guys menggunakan pisaunya. Kalau tidak sering terbiasa, takutnya kena jari. Dan inilah hasil wortel yang telah kita siangin. Kecil-kecil ya guys. Lalu langkah berikutnya siapkan kentang. Lalu kita sisihkan bagian kulitnya sampai benar-benar bersih terkelupas kulitnya. Setelah selesai dikupas, kita rendam ke dalam air. Setelah kentang kita sudah bersihkan, lalu bagian kentang kita akan potong menjadi bagian kecil-kecil. Dan selalu pastikan pas potong-potong bagian-bagiannya selalu rata dan juga tidak ada sama kecilnya. Lalu kita nyalakan api dengan api sedang. Lalu kita rebus wortel dan wortelnya. Dan inilah hasil yang kita sudah rebus selama kurang lebih 30 menit. Lalu kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini untuk bumbu tumisan wortel dan kentangnya. Ada bawang putih dan bawang merah secukupnya. Lalu kita ulek secara perlahan dan sampai halus. Lalu kita siapkan daun seledri beberapa lembar. Dan ini daun seledri yang kita sudah cuci. Iris-iris kecil-kecil. Lalu masak kompor setengah matang apinya. Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi kita sudah ulek. Lalu masukkan daun seledri yang kita sudah iris-iris ke dalam kuali. Campurkan semua bahan-bahannya. Tidak kalah penting masukkan wortel dan kentang yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita masukkan garam, bumbu dan lain sebagainya ke dalam tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat kulit pastelnya. Yang pertama-tama yaitu siapkan 1 butir telur. Lalu kita aduk-aduk dan kita juga campurkan blue bandnya. Masukkan blue band ke dalam wadah yang telah kita masukkan terlebih dahulu telur. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah itu kita masukkan terigunya ke dalam campuran telur dan blue bandnya yang kita sudah aduk rata tadi. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya. Di sini ada gula, garam dan juga masako secukupnya saja. Lalu kita aduk sampai benar-benar rata. Dan setelah itu kita masukkan air ke dalam adonan yang telah kita siapkan. Di sini kita menggunakan air dingin ya. Karena kalau kita tidak menggunakan air dingin takutnya adonannya itu jelek atau melempem. Lalu kita aduk-aduk sampai adonan benar-benar rata. Di sini kita sudah cuci tangan sebelum aduk-aduknya, jadi insya Allah steril dan aman ya. Dan inilah adonan yang sudah hampir siap jadi.
Dan ini adonan yang kita akan buat pastelnya. Lalu kita siapkan alas dulu ya, untuk kita banyak-banyak atau kita gepeng-gepengkan agar nantinya mudah untuk dicetak. Di sini kita menggunakan alat bantu untuk membuat pastel khusus cetakannya. Diam, jangan. Ya. Ya. Dan lalu kita akan timbang dengan ukuran. Lalu kita masukkan isiannya ke dalam kulit pastel. Kurang lebih isiannya itu ada 25 gram, atau sesuaikan sesuka hati-hati yang mau membikinnya ya. Dan setelah itu kita cetak ke dalam cetakan khusus pastel agar lebih rekat atau lebih nempel. Kita akan menggunakan manual. Nah, ini kita akan kencangkan lagi setelah kita menggunakan cetakan dari pastel. Di sini bisa bunda-bunda atau teman-teman yang membeli cetakannya bisa di toko-toko perabotan atau di toko-toko online, banyak ya. Dan ini adalah proses manual. Caranya seperti ini, kita lipat lalu kita lipat lagi agar nantinya pas digoreng tidak keluar isiannya. Perhatikan cara lipatnya ya untuk teman-teman. Gunakan metode manual secara perlahan-lahan. Di sini memang agak 2 kali kerja, tapi untuk mengurangi agar nantinya isiannya tidak keluar-keluar saat digoreng nantinya. Dan inilah hasil yang kita buat adonan dan pastelnya. Lalu kita goreng dengan api yang sedang, dan juga minyak jangan terlalu lebih banyak daripada pastelnya. Secukupnya minyaknya, tergantung berapa banyak yang kita buat untuk menggoreng pastelnya. Kurang lebih 15 menit kita goreng dengan api sedang aja ya, karena takut kalau api yang besar takut gosong, karena pastel ini sangat sensitif sekali. Dan inilah hasilnya. Saya bisa jualnya 2.500 tergantung daerah kalian ya.